Pemirsa, gempa dengan magnitudo 7,7 yang akhir pekan lalu mengguncang Nusa Tenggara Timur telah mengubah kehidupan warga. Pemerintah tentu saja tidak tinggal diam dan berpangku tangan. Jarak dari Jakarta ke NTT yang membentang sejauh 2.225 km tidak menjadi penghalang bagi pemerintah pusat untuk segera datang dan menolong. Tentu saja ada komitmen dan tanggung jawab yang dikedepankan meskipun terpaut faktor geografis. Dan inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 19 Agustus 2026 dengan tema melawan keterbatasan. Bersama saya Glory Nata, pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadilah. Selamat pagi Mas Aris. Pagi Glory. Oke Mas Aris, kita langsung saja. Tema dari editorial hari ini adalah melawan keterbatasan. Dan kita sudah melihat pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga kementerian lembaga ini sudah menyalurkan bantuan. Nah kira-kira apakah respons beberapa hari terakhir dalam penanggulangan bencana ini sudah menunjukkan koordinasi yang baik? Ya, kalau kita lihat masalah bencana itu kan banyak hal yang berubah dalam seketika gitu ya. Gempa 7,7 itu yang mengguncang Nusa Tenggara Timur tidak hanya merusak bangunan, tapi juga mengubah kehidupan ribuan orang. Nah, disinilah kita ingin, media Indonesia ingin bahwa pada akhirnya pemulihan pasca bencana adalah pekerjaan bersama. Tadi kalau kita lihat berita di headline yang dibacakan Glory itu kan di rumah sakit masih tendanya masih tenda darurat. Tadi Kepala BNPB juga mengatakan bahwa di rumah-rumah yang rusak masyarakat masih ditinggal di tenda-tenda darurat yang dari terpal. Nah itu yang tadi Kepala BNPB mengatakan bahwa sudah ada bantuannya, tendanya sudah dikirim. Ini kan persoalannya adalah seperti biasa bahwa barangnya ada, uangnya ada, tapi masalah distribusi yang harus dilakukan dengan cepat. Dan itulah kenapa kita mengangkat lagi tema soal penanggulangan bencana di NTT ini supaya mempercepat bahwa saudara-saudara kita di NTT itu butuh bantuan dengan cepat, distribusi yang cepat, dan distribusi yang cepat itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana teman-teman di daerah BNPB dan yang di daerah untuk administrasinya di daerah berapa sih korban yang membutuhkan bantuan dan segala macam untuk kemudian distribusinya berlangsung dengan cepat. Jadi cukup kompleks, ada sinkronasi data di lapangan. Betul. Juga begitu ya Mas Aris. Kita akan bahas lengkapnya pemirsa, namun kita harus saksikan terlebih dahulu inilah editorial Media Indonesia melawan keterbatasan. Melawan keterbatasan. Gempa dengan magnitudo 7,7 yang akhir pekan lalu mengguncang Nusa Tenggara Timur, NTT, telah mengubah kehidupan warga. Di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai misalnya, 3.000 jiwa terpaksa tinggal di tenda-tenda pengungsian dengan kondisi lampu darurat dan selimut seadanya. Pemerintah tentu saja tidak tinggal diam dan berpangku tangan. Jarak Jakarta ke NTT yang membentang sejauh 2.225 km tidak menjadi halangan bagi pemerintah pusat untuk segera datang dan menolong. Ada komitmen dan tanggung jawab yang dikedepankan meskipun terpaut faktor geografis. Kementerian Sosial sudah datang untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan semua unsur pemerintah harus bergerak cepat dan bekerja bersama untuk membantu masyarakat terdampak. Kementerian Kesehatan juga telah mengerahkan 9 Health Emergency Operation Center (HEOC) agar seluruh keperluan medis dapat segera dipenuhi.
Hal ini menjadi langkah penguatan koordinasi dan pemantauan kondisi di lapangan pasca gempa NTT. Sementara itu, saat kemarin meninjau langsung lokasi terdampak dan pengungsian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama kepolisian dalam penanganan bencana gempa bumi. Masih banyak lagi elemen masyarakat yang ikut ambil bagian untuk membantu meringankan penderitaan saudara-saudara kita di NTT. Sejumlah kampus dan mahasiswa di tanah air juga turun tangan dari ruang-ruang akademik. Semangat kemanusiaan menjelma menjadi tindakan nyata. Rasa solidaritas juga merambat dari negara-negara sahabat. Mereka menyadari betul luka yang dialami masyarakat di NTT sejatinya adalah penderitaan seluruh bangsa Indonesia. Untuk itu, mereka berinisiatif menunjukkan simpati dan menawarkan bantuan kemanusiaan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian kepada Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa kepada Indonesia atas bencana yang menimpa NTT sekaligus menegaskan kesiapan negaranya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak. Ucapan simpati dari negeri sahabat menjadi penanda bahwa derita akibat bencana tidak mengenal batas negara. Penjaga dua masjid suci, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, menyampaikan simpati dan berharap Indonesia bisa segera bangkit dari bencana. Di tengah tenda-tenda pengungsian itu, yang dibutuhkan warga bukan hanya lampu untuk menerangi malam atau selimut untuk mengusir dingin, melainkan juga keyakinan bahwa mereka tidak menghadapi musibah ini sendirian. Pemerintah memang sudah bergerak cepat. Negara-negara sahabat juga sudah menunjukkan komitmen untuk menolong. Namun, di lapangan masih terjadi kekurangan dalam penanganannya. Kita tentu berharap ini segera diperbaiki oleh pihak-pihak terkait. Di media sosial tersiar kabar, warga Reok membutuhkan makanan yang bergizi selama bertahan di tenda darurat. Tubuh yang lelah dan hari-hari yang panjang tentu saja membutuhkan asupan yang cukup agar tetap memiliki tenaga untuk bertahan. Ketika bencana tiba, pemerintah memang harus memperhatikan betul soal pendistribusian bantuan. Seringkali masalahnya bukan pada ketersediaan stok di gudang pusat, melainkan pada rantai pasok dan jalur distribusi ke wilayah terisolasi. Tidak hanya itu, bantuan darurat kerap terjebak pada pemenuhan karbohidrat seperti mie instan dan beras demi alasan kepraktisan, sementara aspek gizi seimbang, protein, vitamin terabaikan. Perencanaan logistik haruslah berbasis standar kesehatan pengungsi. Kebutuhan makanan bergizi yang disuarakan para pengungsi menjadi bukti otentik bahwa respons penanganan harus segera mencapai standar optimal. Dalam situasi darurat, bantuan tidak cukup hanya hadir, tetapi harus layak dan memadai bagi mereka yang terdampak. Kita optimistis persoalan ini hanyalah kerikil kecil yang bisa ditangani pemerintahan Prabowo Gibran. Dinamika di lapangan menjadi guru bagi para pemangku kepentingan agar setiap keputusan diambil dengan cepat dan tepat. Keterbatasan bukanlah alasan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dan pagi ini sudah ada penelpon yang sudah bergabung dengan kami. Ada Bapak Ramadan dari Jambi. Selamat pagi Bapak Ramadan. Selamat pagi Pak Ramadan. Selamat pagi. Ya, silakan Pak pendapat Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Metro. Ya, silakan Selamat Pak. pagi Ramadan Jambi. Ya, Pak Ramadan, silakan pendapat Anda untuk editorial hari ini. Pendapat saya, peristiwa Sumatera, banjir di Sumatera jangan terulang di NTT. Wadah dengar. Ya. Langsung saja Pak Ramadan. Oke.
Mudah-mudahan peristiwa NTT tidak terulang, peristiwa Sumatera tidak terulang di NTT. Harapan kita pemerintah serius menangani ini. Peristiwa di Sumatera dari fakta yang ada lebih cepat daripada pemerintah menangani bencana-bencana alam. Maka pengalaman Sumatera supaya pemerintah pusat mengambil sesuatu untuk kepentingan rakyat banyak. Seharusnya pemerintah lebih dahulu daripada swasta menangani peristiwa-peristiwa bencana alam. Begitu pendapat saya, berharap pada pemerintah full untuk menangani hal-hal yang seperti ini bencana alam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramadan atas pendapatnya. Mas Aris, tadi Pak Ramadan menyampaikan jangan sampai penanganan di banjir Sumatera ini terulang begitu di NTT. Ya, itu pendapat dari masyarakat dan patut didengar oleh pemerintah. Ya. Bahwa sebenarnya kan penanggulangan bencana di Indonesia, kita tahu ya bahwa Indonesia itu negara yang memang rawan bencana. Bahwa ada undang-undang yang mengatur soal penanggulangan bencana. Ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Nah, di situ sudah diatur bagaimana mekanisme tentang penanggulangan bencana. Soal dana, soal siapa yang bertanggung jawab, soal dari mulai tanggap darurat sampai rehabilitasi, semua sudah diatur di situ. Nah, persoalannya kan bagaimana aturan itu dijalankan di di lokasi bencana. Tentu kita paham bahwa ketika bencana kondisi di lapangan itu sangat menentukan. Ya. Apalagi sekarang di NTT ya, yang jaraknya jauh dan mungkin transportasi sulit dan segala macam. Nah, itu yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, berkolaborasi untuk jangan sampai saudara-saudara kita di NTT itu merasa sendirian dalam menghadapi bencana. Dan jangan sampai bahwa ada anggapan bahwa ketika bencana itu terjadi di Jawa itu lebih cepat penanganannya dibanding ketika terjadi di daerah yang jauh gitu ya. Karena kan undang-undang itu berlaku untuk di seluruh wilayah Indonesia. Nah, bagaimana sekarang kondisinya kan ada tanggap darurat, nanti baru ada rehabilitasi. Sekarang kan masih dalam fase tanggap darurat. Ketika kita fokus ke pengungsi, korban. Seringkali yang terbayang kan ketika pengungsi itu adalah tenda selimut. Padahal kan itu lebih kompleks dibanding hanya itu gitu loh. Ada kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Ada anak-anak yang membutuhkan susu misalnya. Ada lansia yang membutuhkan obat-obatan. Ada ibu hamil yang membutuhkan perawatan. Dan ada pula masyarakat yang mengalami trauma. Trauma itu kan ketika peristiwanya itu mungkin mereka kan berpikir, setelah ini kami akan hidup di mana, tinggal di mana, bagaimana kehidupan kami selanjutnya. Ya, rasa aman dan kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan, itu yang harus bisa dijamin oleh pemerintah bahwa itu mereka tidak perlu khawatir soal itu. Gitu. Tapi yang menarik di sini menurut pandangan Anda misalnya Mas Aris, indikator keberhasilan negara dalam waktu 72 jam untuk penanganan bencana ini apa? Apakah kecepatan evakuasi, kemudian jumlah bantuannya atau menjangkau daerah-daerah terpencil? Ini kan posisinya berarti masih dalam tanggap darurat. Ya kan. Kalau tidak salah sudah tidak ada korban yang dicari ya. Tinggal bagaimana pengungsi itu bisa hidup dengan baik di pengungsian. Nah, distribusi bantuan itu saat ini menjadi penting sebagai indikator gitu loh, bahwa tidak ada masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, air bersih, makanan. Tadi kita sebut bahwa makanan itu bukan sekedar makanan, harus memenuhi nilai gizi, tempat tinggal. Ya, kita paham bahwa ketika tempat tinggalnya sudah tidak layak karena gempa, mereka butuh tempat yang layak. Dan di daerah bencana adalah tenda-tenda yang seperti apa? Tenda yang BNPB punya tenda standar mereka ketika untuk pengungsi itu seperti apa, untuk merawat orang sakit seperti apa, itu sudah ada. Dan bagaimana memastikan bahwa bantuan-bantuan itu benar-benar sampai. Bagaimana sampai itu kan harus ada data dari daerah,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dinas-dinas terkait di daerah itu harus bisa mendata betul masyarakat yang terdampak untuk kemudian bantuan itu bisa tepat sasaran. Baik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kami akan lanjutkan dialog. Mas Aris, ada paradoks menarik dari Editorial Media Indonesia hari ini yang menyatakan bantuan terus datang. Kemudian dari pihak Kementerian Sosial juga menyatakan tidak akan 31.000 pengungsi itu kelaparan begitu, memastikan tidak akan kelaparan. Dan editorial di sini menyoroti bahwa justru ada keluhan dari masyarakat Reok terkait dengan pemenuhan makanan bergizi. Nah, menurut Anda seberapa pentingkah makanan bergizi untuk para pengungsi dan apa yang harusnya disiapkan oleh pemerintah? Ya, kalau kita bicara pengungsi itu kan mereka menderita secara fisik juga fisikis ya, ketika mereka harus menghadapi bencana yang tiba-tiba itu kan mental maupun fisiknya kan terganggu, walaupun mereka misalnya tidak luka, tapi kan mereka bayangkan tadinya tinggal di rumah, terus harus tinggal di pengungsian yang mungkin di awal-awal masih di tenda seperti tadi kita lihat di gambar dengan terpal. Nah, itu yang harus ditangkap oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, bahwa mereka harus merasa bahwa mereka tidak sendirian. Tadi kita sebut bahwa mereka tidak boleh merasa bahwa mereka sendirian menghadapi bencana. Nah, disitulah solidaritas masyarakat harus terus dijaga. Mahasiswa turun ke lapangan, organisasi sosial bergerak, komunitas mulai memberikan bantuan. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai gotong royong itu menjadi kekuatan utama bangsa kita. Bahwa kita sangat paham betul bahwa negara kita adalah negara rawan bencana. Dan dalam situasi seperti ini, pemerintah memang memiliki tanggung jawab utama. Namun partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang sangat penting untuk bisa dengan cepat memulihkan situasi. Berarti bisa dikatakan sekarang sudah mulai waktunya berbicara tentang sekolah, sanitasi, kemudian kesehatan mental dan juga perlindungan anak di tenda begitu ya? Betul. Itu kan tahapan itu adalah kebutuhan dasar itu harus dipenuhi, air bersih, makanan yang bergizi tentu, kesehatan yang terluka, korban itu kan harus dirawat dengan baik sehingga mereka pulih. Dan yang paling penting adalah, tadi saya katakan bahwa mereka itu kan pasti berpikir, setelah ini kami akan tinggal di mana, setelah ini kami seperti apa. Nah, itu mereka yang harus dijawab, gitu perlu kepastian. Dan ada tahap berikutnya ketika dalam undang-undang menyebutkan ketika tanggap darurat ada namanya tahap rehabilitasi. Nah, itu perlu disampaikan ke masyarakat bahwa nanti pemerintah akan hadir untuk mengembalikan tempat tinggal mereka, seperti apa, relokasi seperti apa. Ya, kita tidak tahu kondisi di sana seperti apa, atau pembangun kembali rumahnya, ya seperti itu. Jadi kepastian bahwa mereka tidak merasa sendiri itu penting sekali. Betul. Baik pemirsa, kita optimistis persoalan ini hanyalah kerikil-kerikil kecil yang bisa ditangani oleh pemerintah. Dinamika di lapangan menjadi guru bagi para pemangku kepentingan agar setiap keputusan diambil dengan cepat dan tepat. Keterbatasan bukanlah alasan. Demikianlah Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Glorinata pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.